Sayyidatuna Khadijah teladan buat kaum wanita kita. Kaum wanita kita, ya, kita punya kaum wanita. Siapa kaum wanita? Kita punya istri, kita punya anak perempuan, ya, kita punya mantu, ente punya ibu, ente punya cucu, ente punya keluarga yang wanita. Teladan mereka Siti Khadijah. Kalau mereka neladanin Siti Khadijah, ente selamat tuh dah. Dan mereka selamat semuanya dan hidup damai dan dunia baik-baik saja. Begitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini kita berkumpul bersama para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, para asatidzah, para guru-guru dari majelis silaturahim, wal ikhwan wal ahbab wal ashab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaallah kepada kita sekalian dan Allah Ta'ala pererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini hari kebetulan juga bertepatan itu Hida Asyariyah, ya 11 daripada bulan Rabiul Tsani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pererat hubungan kita dengan Nabi SAW. Itu orang biasa kalau Hida Asyariyah mengenang Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidatuna Khadijah beliau istri baginda Rasulullah SAW. Itu diadakan tuh ada hadrah Sayyidatuna Khadijah. Tadi pun juga di sini ada hadrah Sayyidatuna Khadijah. Di Hadramaut juga ada hadrah Hida Asyariyah. Di Hadramaut di Mekah di mana tempat, Masya Allah. Sayyidatuna Khadijah ini wanita salihah, istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatun Nisa alamiha, sebagaimana dikatakan. Itu pemimpin para wanita di alamnya beliau, Sayyidatuna Khadijah. Wanita yang suci, wanita yang mulia, yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidatuna Khadijah teladan buat kaum wanita kita. Kaum wanita kita, ya, kita punya kaum wanita. Siapa kaum wanita? Kita punya istri, ente punya anak perempuan, ente punya mantu, ente punya ibu, ente punya cucu, ente punya keluarga yang wanita. Teladan mereka Siti Khadijah. Kalau mereka neladanin Siti Khadijah, ente selamat tuh dah. Dan mereka selamat semuanya dan hidup damai dan dunia baik-baik saja. Begitu. Tapi kalau ente nggak ikutin Siti Khadijah, kaum wanita kita nggak ikutin Siti Khadijah, maka sebahagia apapun, sekaya apapun, maka semuanya itu akan sia-sia. Kalau kita keluar dari peneladanan dari mereka, wala astalizzul aisha fil bu'di anhum wa in kana mulkul ardi fi qabdati yadi. Itu saya nggak merasakan kelezatan dalam kehidupan manakala saya jauh dari mereka. Walaupun saya menguasai bukan cuma sepetak negara doang, walaupun saya menguasai dunia seisinya menjadi milik saya dalam genggaman tangan saya, tapi kalau jauh dari mereka sia-sia, nggak ada gunanya. Di antara manggabat Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu Nabi Muhammad SAW bilang kepada Siti Khadijah, Khadijah, ada Jibril, ini Jibril, dan dia menyampaikan salam minallah wa minhu. Itu Jibril menyampaikan salam kepadamu dari Allah. Allah kirim salam kepada Siti Khadijah. Dan juga malaikat Jibril juga bilang Allah kirim salam dan dari saya sampaikan. Subhanallah. Siti Khadijah girang dapat salam dari Allah. Dapat salam dari Allah dan juga dari malaikat Jibril. Kenapa Jibril ikut-ikutan? Kan ini pesannya dari Allah. Kenapa Jibril ikut-ikutan? Sebab malaikat Jibril mendekatkan diri kepada Allah, memberi salam kepada orang yang disalami oleh Allah Ta'ala. Dia mau mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik kepada Siti Khadijah. Subhanallah. Bayangin orang yang Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan memberi salam kepadanya. Kira-kira gimana tuh orang? Ada Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Itu terus wabashirha bibaitin fil jannah min ghasab la nasab fiha wa la sakhab. Beri kabar gembira. Malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, kasih kabar gembira kepada Siti Khadijah, dapat bocoran. Bocoran apa? Di sorga dapat istana. Istana fil jannah, di dalam sorga min ghasab. La nasab fiha wala sakhab.
nggak ada keluh kesah dan tidak ada jeritan, nggak ada rintihan di dalam surga tersebut. Ini yang didapat oleh Siti Khadijah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dari amalan. Sebab Siti Khadijah radhiyallahu anha, kenapa dia dapat bisyarah? Sebab dia adalah orang yang selalu ngasih bisyarah kepada Nabi Muhammad. Makanya dia dapat bisyarah. Waktu Nabi Muhammad menerima wahyu, Siti Khadijah yang nyambut Rasulullah. Waktu Rasulullah dalam keadaan galau, bingung, pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil, dalam keadaan ketakutan akan sesuatu yang baru, amanat yang besar yang dipikulkan kepada beliau, maka beliau bilang zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, dalam keadaan menggigil. Kemudian Siti Khadijah ketika mendengar kisahnya Nabi menyampaikan apa yang beliau dapatkan waktu di Gua Hira. Siti Khadijah itu memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad, nenangin Nabi. Tuh, laki lagi galau ditenangin, disenengin, ditentramin, diademin, dibikin sejuk. Itu Siti Khadijah bilang, wallahi la yukhziyakallahu abada innaka latasilur rahim wa tugrid daif wa tahmilul kal wa tu'in ala nawaibil haq. Sesungguhnya Allah tidak akan mengecewakan engkau. Allah nggak bakal menjerumuskan engkau. Allah tidak akan ninggalin engkau. Kamu nggak bakal ditelantarin oleh Allah Ta'ala. Kata Siti Khadijah. Dan watak orang yang nggak bakal ditelantarin oleh Allah, tahu gak siapa? Watak orang yang nggak bakal ditinggal oleh Allah, watak orang yang nggak bakal disia-siakan, nggak bakal dilupakan oleh Allah adalah yang punya ciri itu seperti cirinya Nabi Muhammad. Siti Khadijah bilang, orang yang macam kamu tuh nggak bakal ditinggal, nggak bakal ditelantarin oleh Allah, sebab engkau adalah orang yang selalu nyambung silaturahmi, terus selalu menjamu tamu, selalu nolong orang yang kesusahan dan membantu orang yang ditimpa musibah. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang macam begini nggak bakal ditinggal. Allah fi aunil abd, maka al abd fi auni akhi. Allah nolong hambanya selama hambanya nolong saudaranya. Allah fi hajatil abd, maka al abd fi hajat akhi. Allah memenuhi hajatnya hamba selama hambanya itu memenuhi, nolongin hajatnya orang. Begitu. Ini Siti Khadijah selalu ngasih kabar gembira kepada Rasulullah, dibikin enak. Sehingga tahu gak, Nabi di Mekah dilemparin batu, diganggu, diteror, disusahin dah, segala macam gangguan, di segala hal. Tapi yang ringanin bebannya Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Pulang ke rumah, ketemu Siti Khadijah, khalas, hilang tuh segala beban, hilang tuh segala derita. Siti Khadijah tuh dia dapat bisyarah karena dia suka memberikan bisyarah, kabar gembira. Nah, ini juga teladan buat kaum wanita kita. Begitu, laki ente pulang habis macet-macetan, keringat, itu keringat masih belum kering, jangan ditakut-takutin, ya, jangan diteror, jangan akhirnya ntar ente mau diteror besok hari kiamat. Wah, kata yang ngasih bisyarah dapat bisyarah. Tunggu aja bisyarah tuh. Bagi orang yang suka menggembirakan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ngajarkan demikian. Semalam kita bilang apa, bawain hadis Nabi, husnu taba'uli ihdakunna ya'dilu dzalika kullah. Itu pelayanan terbaik yang diberikan kaum wanita terhadap suaminya itu mengungguli segala-galanya. Daripada jihad, daripada peperangan, daripada haji, umrah, sedekah, ngasih pelayanan terbaik. Walaupun hatta dengan kata-kata. Itu Rasulullah SAW demikian. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau bilang, ayyuma imra'atin, wanita idza abasat fi wajh zawjiha atau kalihat fi wajh zawjiha, wanita kalau dia merengut di muka suaminya, fatudkhil alaihi al-gham fahiya fi sakhatillah hatta tadhaka fi wajhi. Wanita, kata Abdurrahman bin Auf, kalau dia merengut di muka
suaminya, di hadapan suaminya dia merengut sampai lakinya sumpek. Tuh. Laki ente tuh diperengutin sama orang di jalan gitu, nggak sumpek. Tapi kalau yang di rumah yang berkondek, biar kata kondeknya pakai karet gelang, gitu. Asal nggak merengut, udah enak aja, dunia damai, begitu. Ya, tapi kalau merengut itu rasanya tuh perang di mana asal jangan di rumah. Nggak apa-apa. Perang di mana asal jangan di rumah. Begitu. Subhanallah. Nah itu wanita tuh kalau dia udah merengut depan lakinya terus sampai lakinya sumpek, maka dia dalam murkanya Allah. Sampai kapan? Sampai perempuan itu ketawa, nyengir, senyum di hadapan muka suaminya. Ya salam. Sampai senyum, hatta nggak dari hati, nggak apa-apa, udah begitu, hatta nggak dari hati. Nah, terus lalu pengen apa? Orang kayak itu pengen dari hati begitu. Udah bagus, bini ente masih bisa senyum, alhamdulillah.